Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selamat. Jadi ini di depan kita ada kendaraan ya yang saya punya, yaitu CBR 250R CBO Thailand, yang setelah saya pakai selama kurang lebih 12 tahun, dan ternyata sekarang ada sedikit kendala. Kendalanya yaitu air radiatornya sering tekor, dikarenakan setelah saya bongkar mandiri ternyata tangki penampungan air radiatornya itu pecah. Akibat itu jadi air radiator tekor, sering panas, dan mekanik seal untuk sistem buka tutup air radiatornya itu jebol. Ya, bukan jebol sih, getas lah, rusak ya karena panas, dan menyebabkan air radiator masuk ke dalam mesin. Pusing aing. Ya udahlah, daripada pusing-pusing ya saya coba belikan mekanik seal-nya, kemudian sekalian saya jadwalkan untuk servis berkala ya, servis berkala mandiri. Jadi ini motor sering saya servis tapi mandiri ya. Sesekali ke bengkel tapi lebih kebanyakan mandiri. Kenapa? Karena ya ini kendaraan saya harus tahu ya apa saja yang dia butuhkan untuk treatmentnya, agar ini selama 12 tahun saya pakai selalu dalam keadaan siap jalan kemanapun menemani ya. Nanti coba saya kasih lihat ya tips-tips dan kiat-kiat apa yang saya lakukan. Oke Bor, saksikan terus. Oke Bor, aduh, ini udah kita bongkar. Jadi kendalanya di sini nih. Ini yang bawah nih. Ini tempat perputaran air ya. Jadi seal-nya itu udah ketas. Nah, pantas saja dia bocor-bocor tuh. Ini penyebabnya ya. Jadi kalau motor-motor yang udah ada sistem pendingin air radiator, kalau netes-netes ya ini kendalanya ya. Jadi di sini tuh kalau yang saya pelajari, ini dalam ada oli nih. Ini seal kecil ini untuk nahan oli dari dalam biar nggak masuk. Kemudian ini mekanik seal ya, ini untuk perputaran air radiator. Nah, dia udah hancur gitu, udah parah banget tuh. Saya paksa tuh gitu ya. Nanti ini saya bersihin, dan ini dia spare partnya langsung dari Thailand. Sorry cup. Oke, biasakan yang ori ya guys. Ini kodenya. Oke guys, dulu. Dulu. Oke, jadi saya selesai bersihkan semua part-part penunjang yang wajib kita bersihkan ya, minimal ya, periodik kita 6 bulan ya, sekali, setahun sekali juga boleh, tapi lebih bagus kalau 6 bulan sekali guys. Jadi biar kuda pacu kita itu tetap terlihat awet. Oke,
Jadi ini pertama ini adalah box filter ya, tempat udara masuk. Jadi ini harus dalam keadaan bersih, bisa cuci. Nah, bersih. Satu lagi ini. Oke, ini tempat gunakan buat filter ya. Di sini juga nanti saya mau kasih resep tentang sedikit berhemat ya untuk filter. Jadi di pasaran itu kan ada dijual filter yang ya filter lah, filter karbu tuh ya. Jadi itu kan biasanya kalau udah kotor paling cukup sekali dibersihkan dan itu pun tidak maksimal, pasang lagi lama-lama akan kotor, kemudian pasti diganti. Bagusnya satu kali servis diganti filternya, jadi biar paru-parunya itu tetap bersih. Nah kalau di sini saya mau coba aplikasikan sistem filter kayak motor-motor tahun 80-an ya. Jadi kalau tahun 80-an itu kan dia filternya pakai nggak boleh, filter dia itu pakai busa. Ah ini dia busanya ya. Busanya ini ada yang tebal ada yang tipis ya. Kalau saya coba pakai yang tebal ya. Diamlah dek, itu naik nanti sebentar. Diam dulu. Ini main ini aja nih ya. Jadi ini pakai filter gigit ya. Ini jadi saya potong. Kalau motor zaman dulu tuh ini pakai filter ya. Jadi nanti bisa dicuci. Jadi awet. Itu. Ya. Zaman sudah sulit. Kalau kita tidak bisa hemat-hemat, selesai sudah. Kemudian satu, ini dia. Ini throttle body ya. Tempat terbentuk yang menunjang terbentuknya segitiga api di pembakaran ya. Jadi pembakaran itu kan terbentuk dengan 3 unsur, oksigen, kemudian bahan bakar ya, bahan bakar pertama pertalite, oksigen itu udara yang ada di semua kita, dan panas atau pematik. Pematiknya ada di ruang bakar atau busi. Ini penting untuk harus selalu bersih ya. Kenapa? Aliran udara lancar, aliran bahan bakar juga ya, yang harusnya satu tetes masuk ke dalam karena kotor kan nyangkut sana sini, jadi yang masuk cuma dikit. Itu yang menyebabkan mesin kita tidak optimal ya. Jadi harus dibersihkan. Ini sudah bersih. Ini penting dibersihkan luar dan dalam ya. Karena biasanya kalau kita servis di bengkel, biasanya bengkel yang malas membuka ini ya, yang malas-malas gitu kan, yang penting udah sistem pembersihan berjalan, disemprot karbu cleaner sambil dihidupkan, dah selesai gitu kan. Luarnya memang bersih. Sebenarnya yang jadi lebih penting lagi adalah yang ini bagian dalam ya, jadi makanya harus dibongkar. Gimana cara bongkarnya? Mudah aja. Jadi kalian punya alat-alat ya untuk bongkar, udah itu aja. Kalau saya sih sarannya lebih baik kita beli alat ya. Kita punya alat, enak kita mau ngerjain ya. Mungkin itu yang buat teman-teman malas bongkar-bongkar sendiri di rumah, ya itu kan terkendala alat. Paksain lah beli alat ya. Rintek ya, besok udah cukup ya buat bongkar di rumah gitu guys. Aduh nyangkut. Ini saya bersihan. Dan satu lagi, nah ini dia yang menyebabkan air radiator saya tekor, pecah ya. Ini udah saya tambal sementara. Ini kalau beli yang ori harganya di atas 200, jadi lumayan ya. Kalau posisi sedang sulit, 200.000 itu sangat sedap lah. Jadi caranya adalah saya solder dengan plastik namanya. Plastik ditambah lagi plastiknya adalah plastik apa kek? Nah,
kemudian setelah merakit pakai lem power, saya kasih bedak, tepung juga bisa, terus tetesin nambah agar lebih tebal. Sementara seperti ini saya rasa akan jadi sementau, tapi nggak apa-apa ya, bukan untuk apa ini, hanya untuk konsumsi sendiri aja gitu ya. Kalau menurut saya kita harus tahu apa yang kita pakai, fungsinya kayak gimana, sistemnya seperti apa, kita wajib tahu guys, agar nanti kalaupun kita malas bongkar sendiri, ketika kita bongkar di bengkel kita bisa intervensi. Maksudnya intervensi itu bukan untuk menggurui, oh dulu saya ini, enggak, minimal kita ada gambaran, oh ternyata di bengkel ini ngerjainnya kayak gini. Kalau kita tahu, kita bisa kasih masukan. Kasih masukan baik-baik, Pak, saya biasa bongkar, saya bersihkan. Tapi memang kalau kita menggunakan jasa orang lain, ya pasti ada biaya. Jadi itulah yang membuat, ya pendapat saya, kenapa kita harus serba bisa terutama untuk kendaraan sendiri, biar nggak dibodoh-bodohin. Dan biaya servis ke bengkel bisa kita buat beli alat. Dapat pesan saya, camkan baik-baik. Cara bercanda ya, kalau saya sih seperti itu. Kalau teman-teman yang lain silahkan. Nanti kalau menurut teman-teman itu bisa diterapkan kehidupan hari-hari ya udah. Begitu Cer, ini saya lakukan minimal 1 tahun sekali, paling cepat 6 bulan, sehingga motor saya bisa terpakai dari 2013 sampai 2024 tanpa kendala yang sangat berarti. Sekian, nanti coba kita pasang. Jadi ini sudah selesai terpasang semua ya. Untuk panjang lebar kita langsung engine test.